Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muad dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk belajar di lingkungan yang penuh potensi kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan agung yang menunjukkan kepada kita bagaimana menghidupkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk merenungkan sebuah tema yang penting, yaitu menghidupkan amar ma'ruf di kehidupan kampus dan sekolah. Kenapa amar ma'ruf di lingkungan sekolah dan kampus itu sangat penting? Karena sekolah dan kampus adalah tempat lahir generasi masa depan. Disitulah karakter dibentuk, nilai dibangun, dan arah hidup ditentukan. Bila lingkungan pendidikan kita dipenuhi dengan nilai kebaikan, maka lahirlah generasi yang kuat secara moral. Namun, jika lingkungan ini dibiarkan tanpa kontrol, maka kebiasaan buruk dapat tumbuh tanpa batas. Definisi amar ma'ruf dalam kehidupan pelajar, yaitu amar ma'ruf itu bukan hanya ceramah di mimbar. Amar ma'ruf itu adalah setiap upaya mengajak diri dan lingkungan untuk berbuat baik. Bisa berupa memberi contoh disiplin, tepat waktu, saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan, menolong teman yang kesulitan belajar, menyebarkan konten positif di sosial kampus, dan hingga menahan diri dari perilaku bullying, kecurangan, atau pergaulan bebas. Memang kecil bagi kita, tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tantangan amar ma'ruf di era sekarang itu mengajak kepada kebaikan itu di zaman sekarang bukan tanpa tantangan lagi. Kita sering khawatir dikatakan sok suci, takut kehilangan teman, dan dianggap terlalu religius. Selain itu, media sosial sekarang ini semakin berkembang candaan tidak pantas, gosip, berita hoax, bahkan ujaran kebencian yang menggoyahkan komitmen moral kita. Namun, ingatlah sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu, maka dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi ruang setiap orang bisa berbuat baik sesuai kemampuan masing-masing. Cara menghidupkan amar ma'ruf di lingkungan sekolah dan kampus itu ada beberapa langkah yang konkret yang bisa dilakukan. Yang pertama, memulai dari diri sendiri, yaitu kebaikan yang tidak dimulai dari sendiri akan kehilangan kekuatan. Biasakan diri untuk berperilaku santun, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengajak teman untuk sholat berjamaah, mengingatkan tugas, atau menegur kesalahan harus dilakukan dengan bahasa yang lembut, tidak menggurui, dan tetap menghormati. Yang ketiga, membangun komunitas kebaikan. Contohnya, bergabung atau membentuk kelompok organisasi untuk dakwah kampus, rohis, atau komunitas sosial untuk memperkuat budaya positif secara kolektif. Yang keempat itu memanfaatkan media sosial untuk dakwah. Di zaman sekarang kan sudah canggih alat-alatnya, termasuk HP, handphone, di internet. Nah, sekarang bisa kita jadikan bahan konten itu secara positif. Misalnya menyebarkan konten yang bermanfaat, dakwah untuk semua orang. Jadikan media sosial itu ladang pahala, bukan tempat untuk merusak moral atau menyebarkan berita hoax. Yang kelima itu mencegah
kemungkaran dengan cara persuasif. Misalnya, mengingat teman yang sedang mencontek, membuli, atau membuang sampah sembarangan. Nah, di sini ada dampak positifnya jika amar ma'ruf di kehidupan kampus itu dan sekolah dihidupkan. Pertama, suasana belajar itu menjadi lebih nyaman dan produktif. Yang kedua, pergaulan menjadi lebih sehat dan saling menghargai. Yang ketiga, konflik dan kekerasan itu berkurang. Yang keempat, lahirlah generasi yang cerdas, memiliki akhlakul karimah. Yang kelima, kampus dan sekolah menjadi tempat membangun masa depan bangsa. Inilah hakikat dari pendidikan, melahirkan manusia yang berilmu sekaligus berkarakter. Marilah kita jadikan sekolah atau kampus bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga tempat menyamai kebaikan. Jangan takut untuk melakukan amar ma'ruf. Jangan malu menjadi orang baik. Jadilah pemuda yang menjadi cahaya bagi lingkungannya, bukan hanya menjadi bagian dari keramaian. Semoga Allah memberi kita kekuatan terus untuk berpegang pada kebaikan dan keteguhan untuk menjauhi segala bentuk kemungkaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.